adat istiadat. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun sejarah telah menuliskan, ketika tentara Inggris kembali ingin menjajah Indonesia, walaupun Indonesia telah diakui kemerdekaannya oleh dunia. Harus mencari budak lagi untuk diserahkan komandan. Sepertinya di sana banyak sekali warga pribumi yang cocok untuk kita jadikan budak. Ternyata di sana ada banyak sekali warga untuk dijadikan budak. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus mencari keberadaan komandan dan melaporkan hal ini. Ya, ada apa? Lapor komandan, kita menemukan banyak warga pribumi yang cacat dijadikan budak. Baiklah, segera kalian jadikan budak mereka itu. Siap, komandan. Ingat tujuan kita harus mencuri salah satu warga pribumi untuk dijadikan budak kita. Siap, komandan.
salah satu warga disandra oleh Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kumpulkan semua warga sekarang. Salah satu warga disandra oleh Belanda. Kita harus menyusun strategi buat menyelamatkan warga kita. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu warga kita sendera oleh Belanda dan kita harus menyelamatkannya. Belanda telah merintangi kemerdekaan kita. Oleh karena itu layak diperangi. Merdeka! Kita sudah mendapatkan salah satu warga pribumi yang siap kita sandra. Baiklah, amankan sekarang. Siap, laksanakan. Sesuai perintah Kiai, sebagian warga pun menyelamatkan pribumi yang disandra oleh Belanda. Salah satu tentara kita diserang. Kumpulkan semua pasukan. Perjuangan ini belum selesai sampai di sini. Karena kita rakyat Indonesia dan atas tumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, tetap memperjuangkan keharuman nama bangsa di mata dunia, mengisi kemerdekaan yang tak mudah didapatkan, menghargai jasa pahlawan. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Kita harus mencuri. Terus 50 tahun lamanya Belanda menjajah dan menjarah Indonesia. Selama 3,5 abad itu pula, bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Kesadaran nasional sebagai orang Indonesia akhirnya tumbuh pada abad ke-20. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Otomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa itu,
Untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung-gedung sekolah, salah satunya Gedung Stovia yang ada di Batavia, seputar Jakarta masa itu. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk pendidikan. Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1906 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar sampai ke tanah air dan lahirnya organisasi dan partai baru, yaitu Cokroaminto atau Sarekat Dagang Islam, Partai Politik Indonesia, Partai oleh R.M. Suwardi Sudjaningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Pada 15 November 1925 diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Gerakan pertama pada Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani diadakan tahun 1926. Kongres Pemuda I menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya pembentukan fusi organisasi. Kongres Pemuda kedua yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito ini diselenggarakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di sebuah rumah Jalan Keramat nomor 106 Jakarta yang berfungsi sebagai pondokan dan berkumpulnya Java Kongres tersebut. Hadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Yong Java, Yong Bataksbon, Yong Minahasa, Yong Sumatrananbon, Yong Samintenbon, Yong Ambon, dan pemuda kaum Betawi. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Muhammad Yamin, sang penulis rumusan Kongres Sumpah Pemuda, pada secarik kertas yang disodorkan kepada Sugondo. Ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres, sambil berbisik kepada Sugondo, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini," kata Muhammad Yamin dalam bahasa Belanda. Isi dari Sumpah Pemuda yaitu: pertama, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bangsa Indonesia. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bung Karno. 조절이 안 돼 마보다 본능이 so fast 이대로 멈출 수 없어 you know I don't